Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pramuwijaya, guru SMA Negeri 10 Muarajambi yang mengajar mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Untuk kesempatan kali ini, video yang ingin saya tampilkan yaitu kita ingin membahas mengenai buku besar pembantu, ya. Nah, buku besar pembantu PD Makmur Jaya ini untuk periode Januari 2014. Jadi buku besar pembantu itu, ya, ada 3 yang kita bahas, 2 dulu, yaitu buku besar pembantu piutang dan satu lagi buku besar pembantu utang. Nah, buku besar pembantu piutang ini fungsinya adalah untuk memudahkan kita, ya, di dalam menagih kepada siapa begitu. Jadi kalau buku besar utama, ya, buku besar utama piutang, di situ tertera jumlah piutang kita tapi tidak tahu kepada siapa kita harus menagih. Nah, dengan adanya buku besar pembantu piutang ini, ya, nanti kita akan mudah menagih kepada siapa. Kemudian yang kedua, buku besar pembantu utang. Nah, buku besar pembantu utang ini gunanya adalah untuk kepada siapa kita harus membayar utang-utang kita, berapa jumlah yang harus kita bayar, nanti nampak di dalam buku besar pembantu utang ini. Nah, di dalam buku besar pembantu yang PD Makmur Jaya ini, ya, kebetulan untuk buku besar pembantu piutangnya ada 2 saja, yaitu toko awan dan toko hakam. Nah, dalam penomoran buku besar pembantu ini, cara penomorannya adalah, ya, karena piutang itu nomor buku utamanya 102, ya, maka untuk toko awan ini kita tuliskan nomor akunnya 102.1, kemudian untuk toko hakam 102.2. Kalau banyak, ya, toko-toko yang berpiutang kepada kita tuliskan sesuai urutannya seperti itu. Jadi 102.1, 102.2, 102.3 dan seterusnya. Demikian juga dalam buku besar pembantu utang, ya, nomor akun utang itu adalah 201, maka untuk yang pertama kita tulis 201.1, selanjutnya 201.2, 201.3. Jadi sebanyak apapun tinggal kita membuat nomornya seperti ini urutannya, ya. Nah, kebetulan dalam buku besar pembantu untuk PD Makmur Jaya ini kebetulan hanya jumlah segini, ini hanya sebagai contoh sampel saja. Oke. Sebelum kita memulai untuk mengisi buku ini, mohon bantuan subscribe dan like-nya, ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita mulai saja. Nah, sekarang kita lihat dari mana buku besar pembantu PD Makmur Jaya ini ada, ya, pembantu piutangnya ada toko awan, toko hakam, ini dari mana kita dapat? Yaitu kita lihat bahwa piutang itu timbul dari penjualan secara kredit. Maka yang kita lihat adalah, ya, untuk buku besar pembantu piutang ini kita lihat adalah dari jurnal penjualan. Nah, di sini ada jurnal penjualan yang kita buat kemarin, ya, ini seperti ini. Nah, dalam jurnal penjualan ini kan ada toko awan, toko hakam, dan toko awan lagi. Nah, kalau toko awan ini sama satu buku, ya berarti satu buku, ya, toko awan, dan yang kedua adalah toko hakam. Nah, transaksi yang pertama ini kita lihat, kita selesaikan dulu toko awan dulu, ya, karena buku besar yang pertama ini kita buatlah toko awan. Nah, toko awan ini kita lihat transaksi yang pertama sekali adalah tanggal 5, ya. Sebelum kita mulai, ingin saya jelaskan sedikit lagi bahwa buku besar pembantu piutang ini, ya, yang kita lihat itu adalah dari 3 jurnal khusus kalau untuk buku besar pembantu piutang. Satu, yang pertama adalah jurnal penjualan, kita lihat. Yang kedua, ya, itu adalah dari jurnal yang menimbulkan piutang apa? Ya, yang ada piutang, jurnal penerimaan kas, ya kan? Yang ketiga dilihat dari jurnal umum. Nah, nanti ada 3 jurnal, ya, satu jurnal penjualan, yang kedua jurnal penerimaan kas, baru jurnal umum. Nanti tanggal yang dimasukkan kita lihat aja urutannya, mana yang lebih dulu. Nah, itu nanti kita sesuaikan, ya. Tanggal itu kan harus sesuai kronologisnya dari tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Oke, kita mulai saja, ya. Yang pertama, toko awan ini transaksinya tanggal 5, ya. Itu kita menjual kepada toko awan 20 juta.
tanggal 5 ya. Jadi ditulis ini tanggalnya 05 toko awan itu. Nah, keterangannya apa? Ya penjualan. Ya. Penjualan. Kalau mau ditulis apa penjualan apa? Yaitu barang dagang lengkap-lengkap boleh. Kemudian kita lihat ada syaratnya, ada nih 3/10 N per 30. 3/10 N per 30. Nah, piutang ini timbul ya tadi karena penjualan, sehingga kita masukkan kemana posisinya. Jadi angka yang ini ya, ini ada dua tempat, satu sebelah debit adalah merupakan piutang nih 102. Dia nanti angka-angka ini masukkan sebelah kredit adalah untuk penjualan. Nah, sekarang kita masukkan berarti ini untuk piutangnya ya, karena kita buku besar bentuk piutang, berarti kita masukkan 20 juta di sebelah debit. Nah, kemudian kita larikan ke saldo 20 juta. Nah, dalam saldo ini kita lihat ya cuma satu kolom saja ya. Biasa saldo itu dibelah debit dan kredit, tapi untuk efisiensi saldonya hanya satu saja. Karena kita sudah tahu bahwa saldo piutang posisinya berada di sebelah debit gitu ya. Nah, nanti utang saldonya selalu sebelah kredit. Berarti ada saldo satu saja. Cuma kita sudah tahu posisinya di mana. Karena buku besar apa yang kita buat. Yang kedua, setelah tanggal 5, toko awan tanggal 29. Nah, jauh ya. Nanti sebelumnya kita lihat lagi dulu jurnal penerimaan kas. Adakah jurnal penerimaan kas? Ada di sini ya. Penerimaan kas toko awan ya. Toko awan kita lihat. Toko awan, mana toko awan? Nah, toko awan ada tanggal 15 ya. Tanggal 15 kita menerima pelunasan piutang senilai 20 juta dari toko awan. Dari tanggal 5, tanggal 15 ya. Ini keterangannya ya pelunasan. Berarti toko awan melunasi piutang kepada kita nilainya 20 juta. Nah, kalau pelunasan piutang posisinya sebelah kredit. Ini debit ya, sehingga saldo ini, sedangkan saldo piutang ada debit. Ketemu dengan kredit, berarti dia nilainya habis 20 juta di debit, ketemu kredit 20 juta nilainya habis. Kemudian kita lihat lagi toko awan. Adakah? Tidak ada toko awan ya, tanggal 15. Berarti kita lihat lagi jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan. Nah, ini ada lagi tanggal toko awan ya. Tanggal 29 ya. Apa yang terjadi? Berarti tanggal 29 ini kita menjual lagi kepada toko awan nilainya 25 juta. Penjualan barang dagang tulis saja. Adakah syaratnya? Ada. Ya, tanggal 3/10 N per 30. 3/10 N per 30. Nilai penjualan kita ini 25 juta. Tulis berarti di debit lagi, masukkan. Nah, sekarang tadi saldonya habis ya. Habis karena dilunasi piutang kita. Bertambah lagi piutang kita menjadi angkanya 25 juta. Penjualan baru ya. Kemudian kita sudah selesai ya, toko awan habis. Di jurnal umum tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti sudah habis. Kemudian kita lanjutkan toko hakam. Toko hakam ini transaksi pertama sekali adalah tanggal 20. Kita menjual barangnya nilainya 40 juta. Berarti toko hakam. Terus tanggal 20. Itu penjualan barang dagang. Adakah syaratnya? Kita lihat. Ada 3/10 N per 30. Tulis 3/10 N per 30 ya. 30. Berarti ini kita menjual pada hakam nilainya 40 juta. Masih berarti kita masukkan ke sebelah debit 40 juta. Pindah ke saldo 40 juta. Ini piutang baru ya, toko hakam. Kemudian kita lihat ada lagi? Tidak ada. Kita lihat lagi jurnal penerimaan kas. Mana jurnal penerimaan kas? Ini ada. Toko hakam.
Nah, berarti toko akam pada tanggal 28. Nah, di sini ada piutang sebelah kredit, berarti kita menerima pelunasan piutang dari toko akam nilainya 40 juta. Berarti keterangannya tanggalnya berapa tadi ya? 28. Pelunasan. Berarti kita menerima pelunasan dari toko akam nilainya 40 juta. Nah, ini saldo, ingat debit ya, ketemu kredit, nilainya berarti habis ya, 40 juta, debit, ketemu kredit 40 juta lagi, berarti nilainya habis, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah habis ya untuk buku besar pembantu piutang. Begitu caranya ya, nanti kalau ada 3 buku, 4 buku, 5 buku, begitu aja caranya. Kemudian kita lanjutkan buku besar pembantu utang. Nah, dilihat dari mana buku-buku ini disediakan ya. Buku-buku ini disediakan 3 ya, 1, 2, 3. Dari mana kita lihat ini ya? Ada toko PT Mulia, ada toko Agung, ada toko Ciwung. Nah, ini dilihat utang itu timbul karena ada pembelian secara kredit. Maka kita lihat pertama sekali buku yang disediakan itu adalah dari jurnal pembelian. Kita lihat jurnal pembelian ya. Nah, ini ada jurnal pembelian ini. Jurnal pembelian. Kita lihat jurnal pembelian ini. Nah, di sini ada nama-nama tokonya ya, PT Mulia, Toko Agung, Toko Ciwung, PT Mulia. Nah, kalau kita lihat urutan buku ini ya, PT Mulia sama PT Mulia ada 2 transaksi, berarti 1 buku saja, ada Toko Agung dan Toko Ciwung. Ya, jadi makanya buku itu disediakan sebanyak yang ada di dalam jurnal pembelian ini. Ya, kalau 2 kali transaksi ya 1 buku saja gitu. Ya. Jadi ada 1 PT Mulia, kedua Toko Agung, 3 Toko Ciwung. Oke, kita selesaikan ya misinya. Pertama PT Mulia dulu. PT Mulia ini kita lihat transaksi pertama sekali adalah tanggal 2 ya. Kita membeli barang senilai 30 juta, untuk utang kita 30 juta. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 kita ngutang 30 juta, berarti membeli barang dagang ya. Terangannya pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang, adakah syaratnya? Kita lihat ada 2/10 N per 30. Syaratnya 2/10 N per 30. Nah, utang itu timbul berarti dia masukkan ke sebelah kredit. Nih utangnya kan kredit tuh. Nah, 30 juta. Maka kita pindahkan ke saldonya juga nilainya 30 juta gitu ya. Nah, kita sudah tahu tadi Bapak jelaskan di awal bahwa saldo ini coba dibuat 1 saja, tapi kita sudah tahu ini adalah saldo utang, selalu posisinya di sebelah kredit. Untuk buku besar pembantu utang ini kita lihat dari 3 jurnal juga ya. 1 dilihat dari jurnal pembelian, kedua dilihat dari jurnal pengeluaran kas, karena jurnal pengeluaran kas itu kita lihat sini ada utang, ya kan? Kemudian yang ketiga lihat dari jurnal umum. Nah, di sini ada nih, utang. Jadi 3 jurnal juga yang kita lihat. Kalau jurnal pembelian jurnal untuk buku besar pembantu piutang tadi 3 jurnal juga ya. Untuk buku besar pembantu piutang tadi pertama dari jurnal penjualan, kemudian dari jurnal penerimaan kas, ketiga dari jurnal umum. Kalau untuk buku besar pembantu utang, kita lihat juga jurnal juga. 1 jurnal pembelian, kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga kita lihat jurnal umum. Nah, sekarang sudah tanggal 2, kita lanjutkan lagi, kita lihat dari jurnal pembelian masih ada. Jurnal pembelian. Ada PT Mulia tanggal 22. Tapi sebelumnya ada enggak? Sebelum tanggal 22. Oh, ada tanggal 11. Sebelum tanggal 11 ada enggak umum? Tanggal 24, berarti tanggal 11 dulu ya. Nah, tanggal 11 dulu transaksinya PT Mulia ini ada. Kita melunasi utang usaha kita 30 juta. Berarti posisinya utang di sebelah debitnya. Lihat, ini kan belah debit dan kreditnya nih. Berarti utang kita lunasi nilainya 30 juta. Berarti tanggal 11 pelunasan. Angkanya kita lihat sebelah berapa? Sebelah debit ya, tuh sebelah debit utang usaha kita 30 juta. 30 juta. Nah, ini saldo
tadi sebelah kredit 30 juta ketemu sebelah debit 30 juta. Kredit sama debit dia saling mengurangkan, 30 kurang 30 juta habis. Tidak ada lagi nilainya. Oke. Nah, sekarang kita lihat setelah tanggal 11 ada tanggal lagi. Jurnal pengeluaran kas PT Mulia 1 ya. Tanggal 22 ada lagi pembelian ya. Dengan jurnal umum mana duluan? Berarti tanggal 24 di bawahnya ya. Berarti tanggal 22 dulu. Yaitu kita ngutang lagi ya. Pada PT Mulia nilai utang kita 50 juta. Tanggal 22 ya. Tanggal 22 pembelian barang dagang keterangannya. Nah, kita lihat pembelian apa? Kita lihat tanggal 22. Ya, pembelian barang dagang nih kalau pembelian ya, pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang adakah syaratnya? Ada 2/10 N per 30. 2/10 N per 30. Berarti kalau kita nambah utang lagi di sebelah kredit ya tempatnya. Utang kita tuh, utang sebelah kredit 50 juta. 50 juta. Berarti utang kita bertambah lagi, tadi habis, ngutang lagi kepada PT Mulia nilainya 50 juta rupiah. Setelah tanggal 22 ada lagi jurnal pembelian? Tidak ada, habis. Kita lihat lagi dari jurnal umum. Nah, jurnal umum. Ada ternyata ya. Itu tanggal 24. Apa yang terjadi? Barang yang kita beli tadi sebagian kita kembalikan nilainya 4 juta, maka utang kita berkurang. Maka keterangannya di tanggal 24 ya. Tanggal 24 keterangannya retur pembelian. Nah, tadi kita beli 50 juta ya. Ternyata ada barangnya yang sebagian rusak ya. Kita kembalikan nilainya 4 juta. Berarti utang kita berkurang 4 juta. Utang berkurang posisinya di sebelah debit. Ini kan coba lihat di umum. Utang usaha di sebelah debit ya kan. Kemuliaan di keterangannya ada 4 juta. Berarti tadi utang 50 juta, kita balikkan barang kita 4 juta. Berarti nilai utang kita tinggal 46 juta. Nah, itulah nilai utang kita ya. Ceritanya kan kita beli barang 50 juta pada PT Mulia, barangnya sebagai rusak kita kembalikan sehingga utang kita berkurang 4 juta. Tinggal utang terakhir kita 46 juta. Kemudian toko agung. Nah, kita lanjutkan yang kedua, toko agung. Kita lihat pertama kali toko agung di jurnal pembelian. Pembelian toko agung ya, toko agung. Itu transaksinya adalah tanggal 9. Apa yang kita beli? Ternyata kita beli peralatan kantor nilainya 10 juta. Ya, tanggal 9 toko agung. Toko agung tanggal 9. Pembelian apa? Tadi pembelian peralatan kantor. Adakah syaratnya? Kita lihat. Tanggal 9, ada 2/10 N per 30. 2/10 N per 30, berarti ngutang baru kita nilainya itu di peralatan kantor, nilai utang kita itu 10 juta. Ada kan? Nih. 10 juta ya utang kita tuh. Utang kita tanggal 9, utang usaha 10 juta. Tulis di sini. Sebelah kredit utang kita 10 juta. Nah, oke. Berarti saldo utang kita 10 juta. Masih ada toko agung, kita lihat. Nah, toko agung, jurnal pembelian cuma 1. Kemudian kita lihat dari jurnal pengeluaran kas. Dari tanggal 9, ada tanggal 19 ya. Tanggal 19. Tanggal 19, kita lihat di sini, toko agung, apa yang terjadi? Kita melunasi utang kepada toko agung. Nilai utang usaha yang di sebelah debit itu 10 juta. Berarti tanggal 19 pelunasan. Nah, kalau utang dilunasi posisinya di sebelah debit. Kita lihat angkanya berapa. Tuh, utang usaha sebelah debit tuh. 10 juta. 10 juta. Nah, berarti 10 juta tadi sebelah kredit ketemu debit 10 juta, berarti nilainya habis.
Nah, jadi utang kita pada toko agung tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya toko Cibung. Nah, toko Cibung, ya. Toko Cibung ini kita lihat pertama kali transaksinya yang ada di jurnal pembelian. Toko Cibung mana toko Cibung ini? Toko Cibung, ya, tanggalnya tanggal 10. Apa yang kita beli? Yaitu perlengkapan toko, nilainya 1 juta. Tanggal 10 ya. Tanggal 10. Kita beli pembelian apa itu? Tanggal 10. Perlengkapan toko Cibung ya. Pembelian perlengkapan toko. Adakah syaratnya? Tidak ada ya, toko Cibung tidak ada syaratnya. Di kosong syaratnya, berarti kosongan saja, tidak ada syaratnya. Berapa yang kita beli? 1 juta nilainya. Kalau kita ngutang baru berarti posisinya di sebelah, kredit 1 juta. Berarti di sini juga 1 juta. Itu caranya. Oke, sudah selesai. Masih adakah toko Cibung di jurnal pembelian? Tidak ada. Jurnal pengeluaran kas kita toko Cibung adakah? Jurnal pengeluaran kas? Tidak ada ya, toko Cibung tidak ada. Berarti cuma satu transaksi toko Cibung ini tanggal 10. Kita lihat jurnal umum, adakah? Toko Cibung tidak ada. Ya, tidak ada toko Cibung ya. Berarti toko Cibung sudah selesai pekerjaan kita. Oke. Nah, sekarang kita lihat berarti sudah ada saldo-saldonya utang kita itu. Berarti toko Awan ada saldonya 25 juta. Toko Hakam ada habis ya, toko Hakam tidak ada lagi nilainya. Piutang kita habis. PT Mulia ada utang kita 46 juta. Toko Agung tidak ada toko Cibung. Nah, kalau kita melihat satu persatu seperti itu, kan kita agak mengalami kerepotan, ya, kesulitan. Sehingga untuk mempermudah kita melihat berapa saldo piutang dan utang kita buatkan yang namanya daftar sisa piutang dan utang. Nah, di sini kita lihat daftar sisa piutang usaha dan utang usaha. Nah, yang pertama yaitu daftar sisa piutang. Berarti yang ada angka saja kita masukkan. Piutang ada angkanya yang mana saja? Itu toko Awan, ya. Berarti toko Awan itu nomor bukunya, nomor akunnya 102.1. Toko, nama keterangannya itu toko Awan, nama tokonya. Toko Awan, berapa nilai saldo kita? 25 juta. 25 juta. Ya. Kemudian toko Hakam adakah? Tidak ada. Berarti cuma satu saja ya. Satu saja. Kemudian kita lihat daftar sisa utang lagi. Nah, daftar sisa utang. Daftar sisa utang ini ya. Kita lihat utang yang mana saja yang ada tinggal. Nah, toko PT Mulia adakah? Ada nilainya 46 juta. Kita tulis di sini nomor buk akunnya 201.1 ya. Berapa nilai utang kita? Nama tokonya ditulis PT Mulia. Saldonya 46 juta. Oke. Kemudian ada lagi toko Agung habis, ya tidak ada, sudah saya dibuat. Ada toko Cibung nomor 201.3 ya. Berarti kita tulis berapa saldo utang kita? Ada 1 juta. Terus nama tokonya toko Cibung. Toko Cibung. Nilainya itu saldo akhirnya 1 juta saldo utang kita. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat beri piutang kita cuma tinggal satu, yaitu kepada toko Awan. Kita hanya tinggal menagih pada toko Awan 25 juta nilainya. Kemudian kepada siapa kita membayar? Di sini ada daftar sisa utang. Satu kepada PT Mulia 46 juta, kedua kepada toko Cibung 1 juta. Nah, ini dijumlahkan. Karena cuma satu berarti turun saja sini nilainya 25 juta. Ini turunkan saja jumlahnya berarti 47 juta. Nah, sekarang kita lihat benarkah saldo piutang kita itu nilai di buku besar utamanya 25 juta. Kita lihat kan ada jumlah ini, jumlah piutang kita semuanya ini kan semuanya nih. Kebetulan hanya satu saja, tinggal toko Awan, toko Kana, toko Akam sudah habis nilainya. Benarkah piutang kita nilainya? Nah, ini lihat nilai piutang kita, nilainya itu ada kan? Nah,
piutang kita saldo terakhirnya adalah 25 juta. Berarti benar ya? Nah, saldo piutang, cuman kita tidak tahu tadi kepada siapa kita bayar. Untuk melihat kepada siapa kita menagih ya, maksud saya. Pada siapa kita menagih, kita lihat di sini. Oh, berarti kita tinggal menagih kepada toko awan. Kemudian utang kita jumlah total semuanya 47 juta. Benarkah utang kita 47 juta? Ternyata benar. Cuman di buku besar utama ini ya, buku besar utama ini kan ada nilai 47 juta, sama ya jumlahnya dengan buku besar pembantu tadi 47 juta, buku daftar sisa sama. Cuman kita tidak tahu. Nah, ini sama kan 47 juta. Ini ya, 47 juta utang kita. Nanti dilihat di buku besar utang, lihat 47 juta sama. Cuman di buku besar utama ini kita tidak tahu kepada siapa kita harus membayar. Untuk itu perlu dibuatkan buku besar pembantu ya, utang. Nah, untuk mempermudah setelah itu kita lihat lagi dari daftar sisa. Nah, berarti kita 47 juta tadi kita bayar harus kepada PT Mulia 46 juta. Kemudian kepada toko Ciliwung 1 juta. Oke ya, saya kira mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai buku besar pembantu, piutang dan utang ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mohon bantuan subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.